pada pertemuan video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai nasionalisme. Ya, di dalam diri ASN harus terdapat jiwa-jiwa nasionalisme yang membentuk prinsip hidup seorang ASN. Nah, tentunya kita harus mengetahui apa itu nasionalisme. Sebelum dari itu, kita akan mengetahui dulu mengenai materi pokok atau inti pembahasan dalam nasionalisme itu. Ada beberapa poin di dalam materi pokok nasionalisme. Satu di antaranya adalah peranan Pancasila dalam menumbuhkan prinsip nasionalisme seorang ASN. Yang kedua, yaitu mengenai ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian juga ada implementasi nilai-nilai nasionalisme terhadap Pancasila dalam tugas dan jabatan seorang ASN. Nah, untuk mengetahui pentingnya mempelajari nasionalisme, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia, terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, lalu kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Sahabat ASN dimanapun Anda berada, kita sudah melihat tayangan video yang sangat menarik tadi. Artinya, kita harus membangkitkan jiwa nasionalisme kita sebagai seorang ASN. Bagaimana seorang ASN dapat menjadi ASN unggul kalau tidak membangkitkan rasa nasionalismenya? Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang ASN, dan ini wajib diketahui, yaitu mengenai sila pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5 di dalam Pancasila harus terinternalisasi ke dalam prinsip hidup seorang ASN. Karena kenapa? Karena pada internalisasi di sikap sila pertama, yaitu bahwa ASN itu nantinya sebagai pelaksana kebijakan publik akan menginternalisasikan nilai-nilai ketuhanan terhadap pelayanan-pelayanan publik di dalam deskripsi kerja seorang ASN. Tentunya kita tidak bisa memisahkan permasalahan nilai-nilai ketuhanan terhadap ruang-ruang publik yang ada di ranah kerja seorang ASN. Nah, kemudian ada sila yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai seorang pelayan publik, tentunya kita harus mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Seorang ASN tentunya harus memikirkan bagaimana menjadi seorang pelayan publik dan harus memanusiakan manusia. Kita harus memiliki sikap simpati dan empati. Dan ini adalah internalisasi dari sila kedua. Dan internalisasi dari sila ketiga dari Pancasila. Sebagai ASN yang juga pelayan publik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus mengukur tingkat nasionalisme kita untuk membangkitkan spirit nasionalisme kepada orang lain juga. Nah, tentunya ketika ada prinsip nasionalisme di dalam diri seorang ASN, kita akan dapat menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Kemudian poin yang keempat atau sila yang keempat yaitu sebagai implementasi dari sikap-sikap kemasyarakatan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Tentunya ada banyak sekali ya mekanisme ketika kita berbicara tentang prinsip sila keempat dalam internalisasi ini di dalam tubuh ASN. Kita melihat bahwa di dalam kegiatan rapat, pemilihan kepala bagian, kemudian pemilihan petugas atau bahkan ada kepanitiaan tertentu ya di dalam instansi ASN. Nah, tentunya kita juga sedang melaksanakan sebuah prinsip dari sila keempat. Dan ada juga prinsip penting dari sila kelima, yaitu mengenai konsepsi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Sebagai seorang ASN, kita harus menumbuhkan jiwa nasionalisme kita dengan berpikir bahwa kita ini sebagai pelayan publik untuk memaksimalkan keadilan di seluruh elemen. Kita sebagai pelayan publik untuk menciptakan prinsip-prinsip keadilan itu, maka kita harus bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan teguh dengan prinsip-prinsip loyalitas dan nasionalisme yang baik. Nah, itu adalah sebuah internalisasi dari sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sahabat-sahabat ASN, tentunya kita juga harus memiliki bagaimana caranya prinsip nasionalisme itu berkorelasi dengan wawasan kebangsaan yang sempat kita bahas pada beberapa tayangan video sebelumnya. Nah, tentunya di dalam hakikat wawasan Nusantara atau wawasan kebangsaan, kita juga memaknai bahwa ada sebagai tolok ukur, ya, artinya wawasan kebangsaan kita itu sejauh mana akhirnya dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita. Ketika kita mengetahui adanya perbedaan suku, ras, bangsa yang ada di Indonesia yang beraneka ragam, dan tentunya itu bukan menjadi sebuah problematika, tapi bagaimana kita dapat menyatukan itu menjadi sebuah kesatuan yang unik dan akhirnya kita dapat menjawantahkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika di dalam prinsip dan personal tubuh ASN, ya, atau di dalam diri seorang ASN. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip dalam nasionalisme. Tetap menjaga kesehatan dan tetap menjadi ASN unggul.